Ini adalah cerita tentang seorang pria bernama Mulyono. Sejak muda, ia sering merasa gelisah dengan jalan hidup yang dijalani. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Kenapa kehidupannya terasa berjalan di tempat, sementara orang lain tampak lebih mudah menikmati hidup? Ia tumbuh di keluarga yang pas-pasan, sehingga perbedaan dengan lingkungan sekitar begitu terlihat jelas. Setiap kali melihat tetangga bisa makan makanan lezat, berpakaian rapi dengan gaya terbaru, bahkan rutin jalan-jalan di akhir pekan, rasa iri itu makin kuat. Mulyono merasakan jarak yang sulit dijembatani. Kenangan masa kecilnya pun penuh dengan rasa ingin yang tak terpenuhi. Saat melewati restoran besar, ia hanya bisa menatap dari luar kaca. Ada dinding tak terlihat yang membuatnya enggan masuk. Bagi Mulyono kecil, makan di tempat seperti itu hanyalah angan-angan, bukan kenyataan. Namun, ada satu peristiwa yang tak pernah hilang dari ingatannya. Ibunya dengan sengaja mengurangi jatah makan hanya supaya anak-anaknya bisa merasakan duduk di restoran, walau sesekali saja. Pemandangan itu menorehkan luka sekaligus tekad di hatinya. Dari situlah Mulyono berjanji, suatu saat ia harus membahagiakan ibunya, memastikan tidak ada lagi kecemasan soal uang. Beranjak dewasa, Mulyono mencoba berbagai jalan. Ia berjualan kecil-kecilan, ikut proyek kesana-sini, bahkan kuliah sambil tetap bekerja. Sayangnya, semua itu seolah tidak membawa perubahan besar. Hidup terasa stagnan, langkahnya seperti terjebak di lingkaran yang sama. Rasa lelah, bingung, dan putus asa kerap menghampiri. Ia sempat meragukan, mungkin dirinya memang tidak ditakdirkan sukses. Lama-kelamaan ia sadar, masalah terbesar bukan pada kerja keras yang kurang, melainkan cara berpikirnya yang keliru. Ia menyadari, pola pikir ibarat arah kompas. Jika sejak awal arahnya salah, maka sejauh apapun langkah ditempuh, hasilnya tetap menyimpang. Sejak itu Mulyono mulai belajar, mengutak-atik pandangan hidupnya, dan menemukan 10 pola pikir yang menurutnya bisa mengubah arah hidup siapapun yang mau mencoba. Pola pikir pertama, berhenti menunggu modal besar. Dulu, Mulyono punya kebiasaan menunda. Setiap kali muncul ide usaha, pikirannya langsung tersandung alasan. Tabungan masih sedikit, belum ada investor, atau menunggu warisan keluarga. Ia selalu meyakinkan diri sendiri, nanti aja mulai kalau modalnya sudah besar. Tapi pada kenyataannya, waktu terus berjalan tanpa ada satupun langkah yang benar-benar dimulai. Pola pikir itu mulai berubah ketika Mulyono mengenal seseorang bernama Pak Min, seorang penjual sate di dekat rumahnya. Awalnya Mulyono mengira Pak Min hanyalah pedagang sederhana yang hidup pas-pasan. Namun, di balik gerobak sederhananya, Pak Min ternyata sudah punya 3 cabang warung sate di Jakarta. Modal awalnya pun tidak seberapa, hanya sekitar Rp200.000 hasil dari menjual barang bekas. Ia memulai usaha itu pada masa krisis moneter 1998, saat banyak orang justru putus asa. Cerita itu membuka mata Mulyono. Ternyata yang membuat orang sulit melangkah bukan kurangnya uang, melainkan keraguan dalam pikiran sendiri. Sejak saat itu ia sadar, memulai usaha tidak harus menunggu modal besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melangkah, meski sederhana. Ada data yang ia baca juga, bahwa lebih dari 70% pengusaha sukses memulai dengan modal di bawah Rp1 juta. Fakta itu semakin meneguhkan keyakinannya. Mulyono teringat sebuah kalimat dari pengusaha legendaris Bob Sadino, modal utama bisnis itu bukan uang, tapi nekat. Kalimat itu menempel kuat dalam benaknya. Ia mulai belajar menerima bahwa langkah kecil dengan keberanian bisa jauh lebih berharga daripada mimpi besar yang tidak pernah diwujudkan. Sejak memahami pola pikir ini, Mulyono tidak lagi menunggu situasi sempurna. Ia mulai berani bergerak dengan apa yang ada di tangannya. Meskipun sederhana, setidaknya ia sudah mengambil langkah nyata untuk keluar dari lingkaran penundaan. Pola pikir kedua, berhenti menyalahkan keberuntungan orang lain. Ada masa ketika Mulyono sering merasa iri dengan pencapaian orang lain. Dalam hati ia berkata, wajar saja dia berhasil, orang tuanya sudah kaya, atau pantas sukses, pasti ada kenalan pejabat. Pikiran seperti itu muncul berulang kali setiap kali melihat orang lain maju lebih cepat. Lama-kelamaan, Mulyono menyadari bahwa sikap itu hanya cara halus untuk menutupi rasa malasnya sendiri. Dengan menyalahkan keberuntungan orang lain, ia tidak perlu mengakui bahwa dirinya kurang berani berusaha lebih keras. Padahal kenyataannya, kesuksesan bukan sekadar hasil dari nasib atau keberuntungan, tapi juga kemampuan melihat peluang dan berani mengambil risiko. Pengalaman pandemi pun jadi pengingat. Di saat banyak usaha gulung tikar, ada pula bisnis yang justru meningkat tajam karena cepat beradaptasi. Dari situ, Mulyono belajar bahwa beruntung itu bisa diciptakan. Orang yang terbuka menambah jaringan, rajin belajar keterampilan baru, dan siap menghadapi tantangan biasanya lebih siap menangkap kesempatan ketika datang. Ia pun mulai mengubah kebiasaannya. Daripada iri, ia mencoba mencari tahu apa yang bisa dipelajari dari kesuksesan orang lain. Jika ada teman yang berhasil membuka usaha, ia mendekat, bertanya, dan mencatat pelajaran. Kalau melihat peluang kecil di sekitarnya, ia tidak lagi ragu untuk mencoba. Mulyono akhirnya mengerti bahwa menyalahkan keberuntungan orang lain sama sekali tidak ada gunanya. Justru dengan pola pikir seperti itu,
seseorang hanya akan terjebak pada rasa iri yang menguras energi. Ia lebih memilih mengarahkan tenaganya untuk memperbesar peluangnya sendiri. Bagi Mulyono, keberuntungan bukan hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari persiapan panjang. Ketika kesempatan muncul, hanya orang yang siaplah yang bisa memanfaatkannya. Dari situlah ia belajar untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai fokus menciptakan jalan suksesnya sendiri. Pola pikir ketiga, jangan takut gagal. Dulu, setiap kali ingin mencoba sesuatu yang baru, Mulyono selalu dihantui rasa takut. Ia khawatir jika usahanya tidak berhasil, ia akan ditertawakan orang lain atau dianggap tidak mampu. Rasa takut gagal itu begitu kuat sampai sering membuatnya mengurungkan niat sebelum langkah pertama diambil. Perubahan besar terjadi ketika ia bertemu seorang mentor. Sosok itu berkata padanya, kegagalan itu bukan akhir, tapi data. Setiap gagal memberitahu kita cara yang tidak berhasil, supaya bisa dicoba lagi dengan cara berbeda. Kalimat sederhana itu membuat Mulyono merenung panjang. Ia mulai melihat contoh nyata di sekitar. Perusahaan besar dunia seperti Google dan Facebook pun pernah gagal dalam berbagai proyek. Namun alih-alih menyerah, mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki strategi, lalu mencoba kembali. Dari situ, Mulyono memahami bahwa kegagalan bukan musuh, melainkan guru yang paling jujur. Setiap kali ia terjatuh, ada pelajaran baru yang bisa dipetik. Jika sebelumnya ia selalu merasa malu, kini ia belajar menerima bahwa gagal adalah bagian alami dari proses menuju keberhasilan. Tidak ada orang yang benar-benar sukses tanpa pernah tersandung. Mulyono kemudian mencoba menerapkan pola pikir itu dalam hidup sehari-hari. Saat membuka usaha kecil dan hasilnya tidak sesuai harapan, ia tidak lagi berhenti di tengah jalan. Ia menulis apa saja yang salah, lalu memperbaikinya di percobaan berikutnya. Dengan cara itu, ia menemukan bahwa rasa takut perlahan memudar digantikan keberanian untuk terus melangkah. Pelajaran penting yang ia simpan adalah, kegagalan bukan tanda akhir perjalanan, melainkan bagian dari jalan menuju tujuan. Ketika seseorang berani mencoba lagi, disitulah kesempatan untuk berhasil terbuka lebih lebar. Sejak itu, Mulyono tidak lagi menjadikan kegagalan sebagai alasan berhenti, melainkan batu pijakan untuk melangkah lebih kokoh. Pola pikir keempat, mengubah cara pandang soal hidup. Ada masa ketika setiap pagi Mulyono bangun dengan rasa tertekan. Rutinitas sehari-hari terasa membebani, seperti hidup ini hanya sekadar menjalani kewajiban tanpa arah yang jelas. Pikiran itu membuatnya cepat lelah, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Sampai suatu saat, ia membaca tentang bagaimana cara pandang bisa mengubah segalanya. Ia mulai membayangkan hidup seperti sebuah permainan. Setiap masalah bukan lagi musuh yang menakutkan, melainkan level baru yang harus ditaklukkan. Jika gagal, bukan berarti tamat, hanya kembali ke titik awal untuk mencoba lagi. Sedangkan ketika berhasil melewati rintangan, ia merasa seperti naik level ke tahap berikutnya. Cara berpikir ini memberi rasa ringan dalam menghadapi tantangan. Riset yang pernah ia temukan dari sebuah universitas ternama bahkan menyebutkan, orang yang melihat tekanan sebagai tantangan justru punya peluang lebih besar untuk mencapai tujuannya. Angka yang disebutkan mencapai lebih dari 100% dibanding mereka yang melihat stres sebagai ancaman. Mulyono mulai mencoba mempraktikkan hal itu. Saat pekerjaannya menumpuk, ia tidak lagi memandangnya sebagai beban yang melelahkan, tetapi sebagai kesempatan untuk menguji kemampuan diri. Saat ada masalah yang muncul tiba-tiba, ia melatih pikirannya untuk melihatnya sebagai tantangan yang bisa memperkuat dirinya, bukan sebagai kutukan yang harus dihindari. Hasilnya, perlahan ia merasakan perubahan. Hidup yang tadinya terasa berat kini lebih mudah dijalani. Rasa cemas berkurang, digantikan oleh rasa penasaran dan semangat. Ia bahkan merasa lebih berani mencoba hal baru, karena yakin setiap kesulitan hanyalah bagian dari permainan yang bisa dilalui. Bagi Mulyono, mengubah cara pandang soal hidup adalah kunci. Hidup tidak lagi ia anggap sebagai beban, melainkan perjalanan yang penuh level menarik untuk ditaklukkan. Pikir kelima, uang itu alat, bukan segalanya. Mulyono pernah berada di fase hidup di mana uang menjadi pusat pikirannya. Ia bekerja siang malam, rela mengorbankan waktu dengan keluarga, bahkan kesehatan pun sering terabaikan. Semua dilakukan hanya demi menambah angka di rekening. Namun, semakin ia mengejar, semakin ia merasa kosong. Sampai akhirnya ia sadar, uang itu seperti palu. Bisa dipakai untuk membangun, bisa juga untuk merusak, tergantung siapa yang menggunakannya. Jika diposisikan sebagai tujuan utama, uang justru bisa membuat seseorang kehilangan hal-hal penting lain dalam hidup. Tapi jika dipakai sebagai alat, uang bisa membuka kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Suatu ketika, Mulyono membaca ucapan dari seorang investor terkenal, bahwa orang yang tidak menemukan cara menghasilkan uang bahkan saat tidur, akan terus bekerja seumur hidupnya. Kalimat itu membuatnya berpikir ulang. Ia mulai memahami bahwa yang penting bukan sekadar punya uang banyak, melainkan punya sistem yang membuat uang bisa bekerja untuk dirinya. Sejak itu, Mulyono mencoba mengubah cara pandangnya. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya membangun aset, mencari peluang investasi, dan membuat usaha yang tidak hanya bergantung pada tenaganya saja.
Ia juga belajar bahwa memberi nilai kepada orang lain justru bisa membuat dirinya lebih mudah mendapatkan penghasilan. Ada penelitian yang pernah ia baca, bahwa mereka yang fokus memberikan manfaat memiliki peluang lebih besar untuk sukses dibanding yang hanya mengejar uang. Dengan pola pikir baru ini, Mulyono merasa lebih tenang. Ia tidak lagi terjebak pada obsesi menumpuk harta tanpa arah. Baginya, uang hanyalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih berarti, membahagiakan keluarga, membantu sesama, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bagi Mulyono, memahami bahwa uang hanyalah alat membuatnya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia tetap bekerja keras, tapi kini dengan tujuan yang lebih jelas dan bernilai. Pola pikir keenam, berhenti bilang tidak punya waktu. Dulu, setiap kali ditanya kenapa belum mulai mencoba sesuatu yang baru, Mulyono selalu menjawab, belum sempat, waktunya tidak ada. Kalimat itu jadi alasan yang berulang-ulang ia ucapkan. Padahal, kalau ditelusuri, sebenarnya waktunya ada, hanya saja terbuang untuk hal-hal yang kurang penting. Kesadaran itu muncul ketika ia mencoba mencatat aktivitas sehari-hari. Dari catatan itu, Mulyono kaget menemukan bahwa hampir 4 jam per hari habis hanya untuk menggulir layar ponsel, melihat media sosial tanpa tujuan. Jika dijumlahkan, dalam setahun ia kehilangan ratusan jam yang seharusnya bisa dipakai untuk belajar keterampilan baru atau mengembangkan usaha. Ia juga membaca data yang menyebut rata-rata orang menghabiskan lebih dari 2 jam per hari untuk kegiatan yang tidak produktif. Angkanya bahkan bisa mencapai lebih dari 900 jam dalam setahun. Dengan waktu sebanyak itu, seseorang bisa menguasai keterampilan apapun hingga tingkat mahir. Fakta ini membuat Mulyono semakin yakin bahwa alasan tidak punya waktu hanyalah kebiasaan menyalahkan keadaan. Setelah sadar, ia mulai melakukan audit waktu secara rutin. Setiap kegiatan yang tidak penting ia pangkas, diganti dengan aktivitas yang lebih berguna. Misalnya, 1 jam yang biasanya dipakai untuk menonton acara hiburan, ia alihkan menjadi membaca buku atau kursus online. Awalnya terasa berat, tapi lama-lama ia merasakan perubahan nyata. Dengan cara itu, Mulyono belajar bahwa waktu sebenarnya adil. Semua orang diberi jatah 24 jam setiap hari. Bedanya hanya pada bagaimana menggunakannya. Mereka yang bisa mengelola waktu dengan bijak akan melangkah lebih jauh dibanding yang terus membuang waktu tanpa sadar. Kini, setiap kali pikiran, tidak punya waktu, muncul, Mulyono langsung mengingat kembali catatan harian dan jam-jam yang pernah ia sia-siakan. Itu membuatnya kembali fokus untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Pola pikir ketujuh, usaha lebih penting daripada bakat. Sejak dulu, Mulyono sering merasa minder. Ia kerap berkata dalam hati, aku tidak punya bakat di bidang itu, mana mungkin bisa berhasil. Pikiran semacam itu membuatnya ragu untuk mencoba. Ia menganggap keberhasilan hanya milik mereka yang sudah terlahir dengan kemampuan khusus. Namun, pandangan itu mulai runtuh setelah ia membaca penelitian dari Angela Duckworth yang menyebutkan bahwa kunci kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh ketekunan dibanding bakat. Menurut riset itu, hampir 80% pencapaian ditentukan oleh kegigihan. Fakta tersebut membuka mata Mulyono. Ia juga mulai menelusuri kisah tokoh dunia. Jack Ma, misalnya, pernah ditolak lebih dari 30 kali ketika melamar pekerjaan. Walt Disney bahkan sempat dipecat karena dianggap tidak kreatif. Padahal, justru dari kegigihan mereka, lahirlah karya besar yang kini dikenal seluruh dunia. Dari situ, Mulyono memahami bahwa bakat hanyalah titik awal. Seperti otot, keterampilan bisa dilatih hingga menjadi kuat. Jika dilatih terus-menerus, kemampuan akan berkembang jauh lebih cepat dibanding hanya mengandalkan bakat alami. Mulyono pun mengingat Mozart, musisi jenius yang ternyata sudah berlatih ribuan jam bahkan sebelum usianya menginjak 6 tahun. Fakta itu membuatnya semakin yakin bahwa jam terbang dan konsistensi jauh lebih penting daripada sekadar talenta bawaan. Sejak saat itu, ia berusaha mengubah cara pandangnya. Daripada berkutat pada perasaan, tidak berbakat, ia memilih fokus pada latihan dan pembiasaan. Setiap hari ia mencoba meluangkan waktu untuk belajar sedikit demi sedikit. Walau hasilnya belum langsung terlihat, ia percaya proses itu akan membawanya pada pencapaian besar. Kini, Mulyono menanamkan dalam pikirannya bahwa kesuksesan bukan soal siapa yang berbakat, tetapi siapa yang sanggup terus berusaha ketika orang lain menyerah. Itulah yang membuat perbedaan nyata dalam perjalanan hidup. Pola pikir ke-8, nilai diri lebih penting daripada siapa yang dikenal. Mulyono dulu sering menganggap bahwa kesuksesan hanya bisa diraih oleh orang yang punya kenalan penting. Ia berpikir tanpa jaringan orang dalam, sulit untuk bisa maju. Pandangan itu membuatnya merasa kalah sebelum mencoba. Namun, semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa koneksi memang penting, tapi bukan segalanya. Justru yang lebih menentukan adalah nilai apa yang bisa ditawarkan kepada orang lain. Jika seseorang membawa manfaat nyata, maka orang-orang akan datang dengan sendirinya. Mulyono mulai memperhatikan hal ini di lingkungannya. Ada seorang temannya yang dulunya biasa saja, tidak punya kenalan pejabat atau orang berpengaruh. Tetapi karena rajin membantu dan konsisten memberikan solusi, akhirnya banyak orang merekomendasikannya. Reputasi itu menyebar luas tanpa harus dipromosikan berlebihan. Dari situ,
Mulyono menyadari bahwa yang harus dibangun adalah nama baik dan kepercayaan. Ketika seseorang dikenal bisa diandalkan, jaringan akan terbentuk dengan sendirinya. Bukan sebaliknya. Ia pun mulai mengubah pendekatannya. Alih-alih sibuk mencari orang penting untuk dijadikan kenalan, ia fokus pada peningkatan kualitas dirinya. Ia belajar menambah keterampilan, memperbaiki cara berkomunikasi, dan berusaha selalu memberikan nilai lebih pada setiap interaksi. Tidak mudah pada awalnya, karena hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi lambat laun, orang-orang mulai mengenal Mulyono sebagai sosok yang bisa dipercaya. Dari sana, pintu-pintu kesempatan mulai terbuka. Bagi Mulyono, jaringan yang sehat bukan sekadar kumpulan nama dalam daftar kontak, melainkan hubungan timbal balik yang lahir dari kepercayaan. Nilai diri yang kuat membuat hubungan itu terbentuk secara alami. Pelajaran yang ia simpan adalah, sukses bukan semata tentang siapa yang dikenal, tapi tentang apa yang dibawa ke meja pertemuan. Dengan cara itu, seseorang akan lebih mudah dihargai, bahkan tanpa koneksi istimewa sekalipun. Pola pikir ke-9, jangan terjebak di zona nyaman. Ada satu hal yang dulu sering dialami Mulyono, rasa betah di zona aman. Ia merasa tenang dengan rutinitas yang sama, tidak ada risiko besar, dan semuanya bisa diprediksi. Namun, lama-kelamaan ia sadar, zona nyaman justru bisa menjadi jebakan. Dunia berubah begitu cepat, sementara dirinya berjalan di tempat. Ia teringat ucapan seorang tokoh bisnis dunia yang mengatakan, kalau peluang suksesmu sudah mencapai 70%, artinya kamu terlambat. Kalimat itu membuat Mulyono merenung. Selama ini ia selalu menunggu momen yang sempurna, kondisi ideal, dan perasaan siap 100% sebelum melangkah. Tapi kenyataannya, kesempurnaan itu tidak pernah datang. Contoh nyata ia lihat dari banyak orang di sekitarnya. Ada yang berani mencoba meski belum punya semua persiapan. Hasilnya, mereka justru lebih cepat belajar dan beradaptasi. Sementara Mulyono yang terlalu lama menimbang, malah ketinggalan langkah. Dari situ ia memahami bahwa menunda, karena ingin aman hanya membuat kesempatan lewat begitu saja. Ia pun mulai melatih dirinya untuk keluar dari kebiasaan itu. Misalnya, ketika ada tawaran proyek yang menantang, dulu ia pasti menolak karena merasa belum cukup mampu. Kini, ia mencoba berkata, iya, lebih dulu, lalu belajar sambil jalan. Meski awalnya penuh rasa takut, ternyata dari situ banyak hal baru yang bisa dipelajari. Mulyono akhirnya menyadari bahwa perkembangan hanya terjadi ketika seseorang berani meninggalkan kenyamanan. Zona aman mungkin terasa menyenangkan, tapi tidak ada pertumbuhan di sana. Justru di luar batas itulah pengalaman berharga menunggu. Sejak itu, ia mulai menanamkan dalam pikirannya, jangan tunggu semua serba siap. Ambil langkah, hadapi risiko, dan jadikan proses belajar sebagai bagian dari perjalanan. Dengan begitu, hidupnya terasa lebih hidup dan penuh peluang baru. Pola pikir ke-10. Jangan bergantung pada mood atau motivasi. Salah satu kebiasaan yang dulu sering membuat Mulyono tersendat, adalah menunggu datangnya semangat. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, nanti saja kalau mood sudah bagus. Atau, kalau lagi ada motivasi, baru aku mulai. Akibatnya, banyak rencana yang hanya berakhir di kepala tanpa pernah diwujudkan. Perubahan cara pandang muncul setelah ia membaca sebuah buku tentang kebiasaan. Di situ dijelaskan bahwa hampir separuh dari apa yang dilakukan manusia setiap hari bukan hasil dari motivasi, melainkan murni kebiasaan yang sudah tertanam. Fakta itu membuat Mulyono berpikir ulang. Kalau hanya mengandalkan semangat, berarti ia akan terus maju mundur, karena mood sifatnya naik turun. Ia pun mulai mengamati orang-orang yang dianggap sukses. Mereka bukan orang yang selalu bersemangat sepanjang waktu. Justru banyak di antara mereka yang bekerja dengan disiplin, meski sedang tidak ingin. Kuncinya ada pada sistem dan rutinitas yang sudah mereka bangun. Mulyono kemudian mencoba menerapkan hal itu. Ia membuat jadwal harian yang sederhana namun konsisten. Misalnya, setiap pagi sebelum memulai pekerjaan, ia meluangkan waktu 30 menit untuk belajar hal baru. Awalnya sulit, tapi setelah beberapa minggu, kegiatan itu terasa otomatis, seperti menyikat gigi. Tidak peduli sedang semangat atau tidak, tubuhnya sudah terbiasa menjalankan rutinitas. Pelan-pelan, ia merasakan perbedaan besar. Hasil nyata mulai terlihat, meski awalnya hanya dari langkah kecil. Dari situ, Mulyono makin yakin bahwa kebiasaan lebih bisa diandalkan daripada sekadar menunggu motivasi. Bagi Mulyono, mengandalkan mood untuk bergerak hanyalah jebakan. Sebaliknya, membangun kebiasaan produktif membuat langkah terasa stabil. Dengan cara itu, ia bisa tetap maju meski semangat sedang turun. Dan pada akhirnya, kesuksesan datang bukan karena semata-mata inspirasi, tetapi karena konsistensi. Setelah melalui perjalanan panjang dengan berbagai kegelisahan, kegagalan, dan perubahan cara pandang, Mulyono akhirnya menyadari satu hal penting, hidup bisa berubah jika pola pikir ikut berubah. Semua yang ia alami membuktikan bahwa arah hidup bukan semata ditentukan oleh nasib, melainkan oleh cara seseorang memandang dunia. Mulyono dulu hanyalah anak dari keluarga sederhana yang hanya bisa melihat restoran mewah dari luar kaca. Ia pernah merasa kecil, tidak berdaya, dan mengira keberhasilan hanya milik orang-orang beruntung. Namun,
Seiring waktu, ia menemukan bahwa kunci sebenarnya ada dalam dirinya sendiri. Ketika ia berani memperbaiki mindset, langkah demi langkah hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Kini, Mulyono tidak hanya bisa membawa keluarganya makan di restoran yang dulu hanya bisa ia pandangi, tapi lebih dari itu, ia mampu memberi rasa aman kepada ibunya. Hal yang dulu menjadi janji dalam hati, perlahan-lahan terwujud. Namun bagi Mulyono, pencapaian terbesar bukan sekadar soal uang atau bisa menikmati kemewahan. Yang lebih penting adalah bisa membuktikan bahwa perubahan itu nyata jika dimulai dari dalam. Ia percaya siapapun bisa melakukan hal yang sama, asalkan berani menata ulang pola pikir dan konsisten menjalani proses. 10 pola pikir yang ia pelajari menjadi fondasi baru, tidak menunggu modal besar, berhenti menyalahkan keberuntungan orang lain, tidak takut gagal, mengubah cara pandang hidup, menjadikan uang sebagai alat, mengelola waktu dengan bijak, menekankan usaha dibanding bakat, membangun nilai diri, berani keluar dari zona nyaman, dan tidak bergantung pada mood semata. Semua itu bukan hanya teori, tetapi pengalaman nyata yang ia jalani. Bagi Mulyono, inilah kesimpulannya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil di dalam diri. Jika seseorang berani mengubah pola pikir hari ini, 6 bulan ke depan hidupnya bisa terlihat sangat berbeda. Dan kisahnya menjadi bukti bahwa harapan selalu ada bagi siapapun yang mau berusaha.